Salam literasi untuk kalian semua. Halo, sudahkah kamu membaca satu buku cerita imajinasi hari ini? Bagaimana menurutmu setelah membacanya? Tentu sangat menyenangkan, bukan? Selain menikmati cerita, kita bisa memetik banyak pelajaran dari cerita tersebut. Oleh sebab itu, gemarlah membaca cerita imajinasi agar wawasanmu semakin luas dan semakin kreatif. Namun, membaca saja tentu tidak cukup. Kamu juga harus bisa menulis cerita imajinasimu sendiri. Untuk bisa menulis cerita imajinasi, mari simak penjelasan tentang menyusun rencana cerita dan menulis cerita imajinasi berikut ini. Setelah kamu memahami struktur dan kebahasaan teks cerita imajinasi, kini saatnya kamu belajar menulis teks tersebut. Dalam hal ini, sesuai dengan materi Bahasa Indonesia kelas 7 dengan kompetensi dasarnya, menuangkan gagasan kreatif ke dalam teks narasi atau cerita imajinasi. Secara umum, ada dua kegiatan yang harus dilakukan agar bisa menulis cerita imajinasi, yaitu melakukan perencanaan penulisan, kemudian melakukan penulisan. Adapun langkah-langkah yang perlu kamu lakukan ketika merencanakan cerita adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu dapat mencari ide cerita yang unik atau aneh. Kemudian menggali ide cerita, diteruskan dengan menentukan tema cerita, kemudian mendeskripsikan latar dan tokoh-tokoh yang akan ditulis, dan yang terakhir, menyusun rangkaian kejadian atau peristiwa. Pada tahap menentukan ide cerita, yakni kalian diharapkan dapat mencari ide cerita yang unik atau aneh. Hal ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya bersumber dari hasil pengamatan, pengalaman pribadi ataupun orang lain, atau peristiwa nyata kemudian diimajinasikan. Nah, untuk berlatih, berikut ini ada 5 ide, kemudian tentukan ide mana yang menarik untuk ditulis menjadi cerita imajinasi. Ada berkunjung ke planet Mars, kemudian berkawan dengan putri samudra, menemukan batu meteor ajaib, menaklukkan raja sihir, menggunakan cincin sakti dari kakek. Menurutmu, kira-kira mana sih cerita yang menarik? Baiklah, silakan tentukan judul cerita imajinasi pilihanmu dan tuliskan alasanmu memilih judul tersebut di kolom komentar. Atau, jika kamu ingin langsung berlatih dan mempraktikannya, silakan tentukan pilihan judul serta alasannya di bukumu sekarang juga. Tahap berikutnya yang perlu kamu lakukan yakni menggali ide cerita dengan sumber bacaan. Nah, jadi untuk mendukung ide cerita yang telah kamu pilih sebelumnya, kamu dapat menentukan sumber bacaan atau informasi yang sesuai. Sumber informasi itu baik berupa buku cerita, buku pelajaran, buku sains, internet, film, majalah atau koran, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, televisi, hasil wawancara, maupun cerita dari masyarakat. Jadi, setelah menemukan sumber informasi yang sesuai dengan judul pilihanmu, kamu dapat menentukan informasi apa yang ingin didapatkan dari sumber tersebut. Langkah selanjutnya setelah kamu membaca berbagai sumber pendukung adalah menemukan tema cerita. Kamu tentunya sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan tema? Ya, tema merupakan ide pokok atau konsep yang menjadi dasar keseluruhan isi cerita. Bentuknya bisa berupa kata, kelompok kata, atau kalimat pendek. Sumber tema bisa dari nilai dan norma di masyarakat, ajaran agama, prinsip hidup dan keyakinan diri sendiri, serta pengalaman pribadi dan orang lain. Yang penting ketika memilih tema, kamu harus tahu apa yang kamu inginkan dari tema tersebut. Contohnya, tema dalam cerita imajinasi seperti pengabdian yang tulus. Tujuanmu memilih tema cerita tersebut bisa saja ingin menggambarkan gambaran terhadap kisah seseorang yang memiliki ketulusan hati dalam mengabdikan dirinya kepada seseorang yang sangat ia hormati. Atau, kamu ingin memilih tema tentang persahabatan, karena kamu ingin menunjukkan kisah persahabatan yang diwarnai suka dan duka. Nah, dengan menentukan tujuan pemilihan tema tersebut, kamu sudah memiliki arah akan dibawa kemana alur cerita tersebut. Langkah berikutnya yang harus kamu lakukan dalam merencanakan cerita imajinasi adalah mendeskripsikan latar dan tokoh cerita. Deskripsi latar meliputi latar tempat, waktu, dan suasana. Sedangkan deskripsi tokoh mencakup ciri fisik, tingkah laku, kebiasaan tokoh, kelebihan tokoh, dan watak tokoh. Deskripsikan latar dan tokoh cerita secara terperinci dan jelas sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau merasakan langsung dalam cerita itu.
Nah, berikut contoh pendeskripsian latar dan tokoh cerita imajinasi yang semula masih terlalu umum hingga menjadi lebih terperinci dan menarik. Latar cerita yang hanya dituliskan dalam beberapa kata seperti ruang yang menakutkan sebenarnya dapat kamu deskripsikan dengan lebih mendetail seperti yang tampak di kolom deskripsi pada tabel, sehingga suasana yang tergambar terkesan lebih hidup dan nyata. Begitu pula pada pendeskripsian tokoh cerita. Alih-alih hanya menyebutnya anak yang rajin dan pandai, kamu dapat menggambarkannya dengan lebih jelas, agar karakter tokoh menjadi lebih hidup dan berkesan bagi pembaca. Nah, sekarang kita beralih ke tahap berikutnya, yakni menyusun rangkaian kejadian. Dalam menyusun rencana kejadian, kamu dapat menuliskan pokok-pokok peristiwa yang dilakukan atau dialami oleh tokoh cerita pada setiap bagian cerita. Misalnya, rencana peristiwa yang terjadi pada bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dalam menyusun rencana kegiatan atau peristiwa tersebut, kamu harus memperhatikan urutan waktu, kejadian, tempat, hubungan sebab akibat sehingga membentuk rangkaian peristiwa yang kronologis. Nah, berikut terdapat pokok-pokok peristiwa yang tidak kronologis. Silakan dibaca dan diperhatikan dengan saksama. Jika tayangannya terlalu cepat, tekan saja tombol berhenti sejenak ya. Kira-kira apakah kamu sudah dapat mengurutkan pokok-pokok peristiwa tersebut secara kronologis? Jadi, jika diurutkan secara kronologis, urutan yang benar adalah sebagai berikut. Jadi dapat kalian perhatikan, inilah hasil dari rangkaian peristiwa yang sudah kronologis ya. Nah, untuk merangkaikan pokok-pokok peristiwa secara kronologis, kamu dapat menambahkan kata penghubung urutan waktu sebagai penanda perpindahan latar atau kemunculan tokoh lain dalam cerita tersebut. Untuk berlatih merencanakan teks narasi atau cerita imajinasi secara utuh, kamu dapat berlatih di rumah dengan mengisi butir-butir kejadian atau peristiwa yang disesuaikan dengan tema, tokoh, dan latar cerita dalam tabel berikut ini. Jika rencana cerita sudah kamu selesaikan, sekarang tibalah saatnya kamu berlatih menulis cerita imajinasi. Kembangkan setiap bagian struktur menjadi cerita imajinasi yang menarik dengan memperhatikan ciri kebahasaannya. Untuk itu, secara bertahap melakukan kegiatan seperti mengembangkan setiap pokok peristiwa atau kejadian, yakni uraikan setiap pokok peristiwa yang telah kamu rencanakan sebelumnya. Uraikan secara terperinci dengan menggunakan bahasa yang runtut, komunikatif, dan menarik. Setelah terbentuk cerita, kamu dapat memberi judul yang menarik. Judul dapat kamu ambil dari tema, nama tokoh, peristiwa yang menonjol dalam cerita. Rumuskan judul secara singkat dan tuliskan nama kamu di bawah judul sebagai penulisnya. Selanjutnya, lakukan pengeditan dari segi bahasa dan isinya. Dari segi bahasa, kamu bisa memperbaiki penggunaan tanda baca dan ejaan, penggunaan diksi yang tepat dan menarik, susunan kalimat yang jelas dan komunikatif. Sedangkan dari segi isi, kamu bisa menambahkan atau melengkapi isi cerita agar lebih menarik. Kegiatan berikutnya, mempublikasikan cerita. Mempublikasikan cerita imajinasi dapat kamu lakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah memajang cerita imajinasi di majalah dinding sekolah, mengirimkan cerita imajinasi ke redaksi majalah sekolah, mengirimkan cerita imajinasi ke redaksi majalah cerita di kotamu, mengumpulkan cerita imajinasi dan dijilid sendiri untuk dijadikan koleksi perpustakaan sekolah, mengumpulkan cerita imajinasi sendiri dan mengirimkan ke penerbit di kotamu, mengumpulkan beberapa cerita imajinasi dari teman-teman untuk diterbitkan bersama, dan mengunggah cerita imajinasi ke internet. Silakan kamu rencanakan publikasi untuk cerita imajinasi yang telah kamu tulis. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam menyajikan gagasan kreatif pada teks narasi atau cerita imajinasi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat sebagai pembelajaranmu untuk berlatih menulis cerita imajinasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.